kebakaran nih nanti barang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki dimanapun Anda semuanya berada. Nah, kali ini, pagi ini saya berada di sebuah tempat. Dan ini alhamdulillah kita muat ikan, tentunya muat ikan frozen ataupun ikan yang sudah dibekukan. Dan ini saya masih bersama si The Blue yang ada di depan saya. Si The Blue truk kantor Euro 4 yang dibuat sebagai truk freezer ataupun truk kulkas yang berjalan ataupun truk berpendingin ya. Nah, ini teman-teman. Kemarin ada teman-teman yang sempat bertanya kepada saya cara men-setting truk freezer yang sudah ada muatannya ya. Jadi gini teman-teman, sebelumnya muatan akan bagus ataupun terjaga kualitasnya jikalau kita itu bisa tepat dan bisa cara men-setting suhu yang ada di dalam box ini ya. Nah, ini adalah box berpendingin yang ada di truk kantor HDL. Nah, ini kalau dulu truk kantor HDL ya, ataupun kalau sekarang ini adalah truk kantor Euro 4 yang FE84G yang sudah dikaroseri atau dibuat menjadi truk freezer seperti ini ya. Nah, jadi begini teman-teman, ada satu hal terpenting sebelum kita melakukan muat ikan tentunya ya, yang ikan beku ataupun buah sama saja. Yang pertama kali adalah sebelum kita muat itu seharusnya itu kita cooling dulu ataupun kita dinginkan dulu boxnya. Nah, ini kan ada boxnya. Jadi sebelum muat itu teman-teman, alangkah baiknya dan alangkah bagusnya tepatnya itu boxnya ini didinginkan. Lewat mana mendinginkannya? Jadi lewat di situ di dalam itu ada digitalnya ya, alatnya itu untuk menghidupkan dan mematikannya. Nah, dan bagaimana cara men-settingnya? Oke, yuk langsung bagaimana yuk caranya kita simak bersama. Kita langsung ke sini melihat bagaimana cara men-setting suhunya ya. Nah, jadi ini kebetulan saya sudah muat ya, dan ini di dalam box ini sudah ada isinya ikan beku. Nah, ini di atas ini mesinnya nih. Nah, ini yuk kita lihat bagaimana cara men-settingnya. Ini saya tak masuk ke dalam ruang kemudi, ruang pilot. Ruang kerja saya ini ya. Oke, tak matikan dulu biar nggak mengganggu suaranya. Nah, jadi begini teman-teman. Jadi freezer saya ini mereknya itu Denso ya. Nah, Denso. Ada juga yang mereknya Thermoking. Nah, ini kan udah saya hidupkan. Nah ya, jadi begini. Nah, ini sebelumnya saya hidupkan, itu saya matikan dulu kan ya. Coba dari awal ya, langkah-langkahnya ini. Nah, ini kan mati. Jadi biasanya begini teman-teman. Nah, ini saya bikin double saklar biar nggak ada terjadi konsleting ya. Sebelumnya ini, sebelum saya terangkan, ini saya buatkan saklar ya. Jadi untuk mematikan, menghidupkan termonya. Nah, ini ya, setelah kita muat, ini pasti suhu di dalam ini kan pasti plus ya. Kalau di sini nggak ada mainnya, ini berarti suhunya itu plus. Nah, lalu kita hidupkan. Di sini ada tombol on off ya. Nah, ya, ini ada on off ya. Ini ada lampunya hijau, berarti ini nyala. Nah, ini saya buatkan double saklar. Ini posisinya dia sudah di on ya, ini on. Kalau di off gini, nah ini dia mati ya. Maka saya bikinkan double kayak gini untuk menjaga konsleting. Nah, ini dia hidup on ya. Untuk menghidupkannya, ini kita pencet yang ini on, off ya. On berarti lampunya nyala. Dan setelah itu di sini akan muncul angka plus ya. Ini bukan minus ya, tapi masih plus. Jadi suhu di dalam box itu masih plus, belum minus. Untuk men-settingnya bagaimana? Nah, di sini ini ada tombol
menurunkan ya atau menaikkan, atau arah naik ya. Nah, ini untuk menurunkan. Nah, ini kita kembali lagi set awal. Ini kan tadi udah saya setting ya. Jadi tadi kan suhunya masih plus. Nah, ini plus 13. Ini untuk pertama kali muat suhunya karena masih plus, itu usahakan kita setting dulu. Ini punya set ya. Ini kita turunkan, tadi kuatnya 17 ya. Ini kita setting pertama kali itu kalau Denso ini 5. Saya buat 5. Min 5 maksudnya ya. Min 5, setelah ketemu min 5, ini kembali kita pencet lagi set. Nah, ini kalau terlambat ini pasti akan kembali lagi seperti ini ke plus 13 lagi ya. Ini nah, min 5 ya, langsung cepet-cepet kita pencet set. Nah, kalau udah kita pencet set, kita biarkan ya. Kita biarkan. Nah, ini kan suhunya 13. Nanti kita tunggu suhu plus 13 ini sampai mencapai suhu min 5. Oke, setelah mencapai min 5 nanti kita naikkan lagi. Nah, selang beberapa waktu, nah ini kita sudah sampai di min 6 ya. Ini tetap kita lihat, ini kan tadi set min 5 ya. Tapi akan tetapi ini dia pasti akan sampai di min 6. Nah, ini kalau nanti kalau udah mati hidup ya, mesin freezernya itu naik turun ya, nanti kan pasti kan setelah mencapai angka min 6 dia nanti akan turun lagi di min 5, min 4 ya kan. Min 4 dia akan hidup lagi, nanti min 4, min 5 terus sampai min 6 gini, mesinnya akan terus mati. Itu usahakan kalau udah sampai mati hidup sekitar 2 ataupun 3 kali ya, 2 atau 3 kali naik turun suhunya ini kita tambah lagi ya, suhunya kita tambah lagi ke suhu, naikkan lagi. Kalau Denso ini ya, itu kita langsung ini tak kurangin, tadi kan di 5. Nah, ini kita naikkan lagi suhunya sampai di 10 ya, baru kita pencet set. Nah, ini jangan sampai telat pencet setnya, pas kedip tadi langsung kita pencet set ini ya. Nah, ini kan dia akan kembali lagi di min 6. Nah, ini kita tunggu lagi nanti dia akan menuju ke angka min 10. Terakhir tadi kita set ya, min 10 nih ya. Nah, ini biarkan, ini nanti dia akan jalan sendiri ya. Min 6, min 5 oh ya, dia turunkan min 5, nanti min 6, min 7, min 8, min 10 ya. Nah, ini gini, ada beberapa kasus teman-teman, tergantung apa yang kita bawa ya. Kalau ini ya min 4. Kalau biasanya kalau ikan yang saya bawa ini kan memang suhunya itu udah dirinya jos gitu ya, udah bagus. Jadi naik turunnya ini suhu ini bisa cepat. Ada kalanya muatan yang kita bawa suhunya itu ada yang bawaannya memang berat gitu ya. Nanti pasti akan membuat freezer ini berat naiknya. Nah, itu biasanya terus ngeblok. Kalau ngeblok ini ada yang namanya tombol di sini ya, defrost ya. Defrost ini kalau ngeblok itu kita bisa melakukan pencet ini ya, defrost ini ya. Nah, defrost ini nanti kita pencet, terus ini nyala warna kuning. Tapi ini enggak saya pencet ya, karena dia baru naik suhunya. Ini kan dia min 4. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Intinya untuk menaik turunkan suhu ini tidak boleh langsung kita setting ke langsung, contoh misal ke 10 dari kosong ya. Dari kosong pertama kita muat, lalu kita tutup boxnya, itu jangan langsung kita set langsung 10. Itu pasti berat dan akan mengakibatkan ngeblok. Usahakan itu naikinnya itu sedikit-sedikit, min 5, nanti kalau udah ketemu min 5 nanti baru kita naikkan ke min 10. Nah, setelah min 10 nanti udah sampai suhu min 10, naik turun kayak gitu. Nah, baru ini nanti kita naikkan lagi ke min 15. Udah cukup itu aja sampai ke min 15 ya teman-teman. Nanti kita akan naikkan lagi ya, kalau udah ketemu min 10 nanti kita naikkan lagi ke min 15. Nah, kayak gini ya caranya men-settingnya. Nah, ini min 15. Bisa saja saya langsung menaikkannya ke min 15,
Cuman masalahnya untuk menuju ke min 15 ini pasti akan berat. Biasanya termo ataupun freezer itu masing-masing ada bawaannya sendiri-sendiri ya. Kadang ada yang berat, nanti belum sampai menuju angka min 15 ini dia akan ngeblok dulu. Maka dari itu solusinya naikinya sedikit-sedikit biar enggak ngeblok. Kalau ngeblok resikonya suhu ataupun AC yang ada ini tidak akan masuk ke dalam ruang box kita. Dia akan ngeblok, jadi es batunya itu gumpal di selang kompresor ya teman-teman. Nah itu tadi cara men-setting suhu freezer ataupun truk box freezer di saat kita membawa ikan ataupun membawa buah. Nah karena ini kita membawa ikan ya, itu biasanya suhunya itu min 15 ya udah cukup, udah bagus ya teman-teman. Nah kalau membawa buah itu biasanya settingannya itu plus ya, plus tidak minus. Kalau ini minus ya ada ini, ada minnya, ini minus. Nah ini udah naik dia pelan-pelan min 5 ya kan, ini minus min 5. Nah, kalau buah itu plus, agak ada ininya, kalau plus itu nggak ada tanda minnya gitu ya. Itu tadi teman-teman ya, sedikit sharing kawruh kita tentang cara men-setting suhu box ataupun freezer ataupun termo yang ada pada truk box freezer untuk kendaraan yang biasa untuk mengangkut ikan, buah dan sayuran ya. Nah jikalau naik turunnya ini langsung kita setting tinggi, itu pasti akan ngeblok. Jadi usahakan, kesimpulannya usahakan untuk menaikkan suhu, untuk menuju suhu itu nggak perlu tinggi-tinggi. Yang penting itu suhu itu bisa naik turun, mati hidup gitu, itu udah bagus. Yang penting itu nggak usah ngoyak suhu terlalu tinggi, daripada kita ngoyak suhu terlalu tinggi akhirnya nanti suhu nggak ketemu dan malah ngeblok, ngejim, itu malah membuat kita puyeng dan kerepotan sendiri nantinya ya. Akhirnya barang yang kita bawa kalau udah ngeblok, nggak ada suhu masuk ke dalam ruang box kita, itu nanti barang malah jadi jelek ya. Mendingan suhu standar aja sekuatnya, nanti polnya kira-kira suhunya paling berapa polnya, udah nggak bisa naik lagi ya udah segitu aja, nggak usah dipaksain terlalu tinggi. Yang penting udah ada suhu masuk yang masuk ke dalam box kita. Tadi ya teman-teman, mohon maaf bila mana mungkin penjelasan saya kurang bisa diterima ataupun mungkin ya agak susah diterima, saya mohon maaf bila mana ada kekurangannya, tentunya dari diri saya sendiri. Bila mana bisa diambil hikmahnya dan bisa difungsikan, dipraktekkan bersama-sama dan ada gunanya, itu semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan sharing kawruh kita tentang bagaimana cara men-setting suhu untuk truk box freezer ataupun truk termo yang seperti itu tadi ya. Barangkali nanti ada di kesempatan yang lain akan coba saya sharingkan lagi bagaimana cara men-setting lagi suhu truk box freezer ini ya. Terima kasih Anda sudah menonton, tetap semangat bekerja, bertanggung jawab dengan apa yang kita bawa ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.